Di Desa Sukamaju, pada akhir-akhir ini sering mendapat laporan dari warga yang merasa resah dengan kegiatan remaja yang menggunakan narkoba. Pada hari ini, Pak Lurah setempat beserta aparat desa yang didampingi Polri melakukan penggerebekan pada satu rumah yang diyakini sebagai markas dari para remaja tersebut. Masyarakat yang menggunakan narkoba seperti itu. Oh iya betul Pak, di sini daerah sini Pak, mungkin ada di sana Pak. Oh iya, mungkin bisa ditunjukkan tempatnya kayak itu. Oh monggo Pak, monggo. Monggo Pak. Di sini sering Pak, anak-anak muda sekarang masih Pak di sini Pak. Oh iya, mungkin Sudah diberitahu sama saya Pak, tapi masih ngelawan Pak. Jadi sampai sering terus lah Pak. Jadi sampean udah tahu lokasinya seperti Iya, apa? sering di sini kejadiannya Pak. Biasanya sering pakai di sini Pak. Ini Pak, yang menggunakan Pak. Ini apa ini? Beli pakai ini? Enggak Pak, ini ya air biasa Pak. Udah Air berapa biasa, lama air Pak biasa? Udah lama Pak. Saya dengar laporan dari Bapak ini bahwa di sini emang tempatnya pemakaian narkoba. Benar nggak? Benar Pak? Enggak bener Pak. Enggak Pak, baru satu kali ini aja pakai Pak. Nggak benar apa kalau ini sudah jelas-jelas ini narkoba ini? Iya baru satu kali Pak, baru satu kali ini aja. Nyoba-nyoba Pak. Mana teman-teman yang lain? Enggak ada Pak, cuma berdua Pak. Siap-siap ikut ke kantor. Iya Pak. Langsung berdiri semua. Kantor. Ke kantor. Enggak mau. Ayo ikut dulu. Ikut ke kantor. Ayo berdiri. Berdiri. Pak, bantu Pak Lurah, bantu Oke. dibawa semuanya barang buktinya. Ayo, berdiri. Enggak mau Pak. Saya cuma nemenin ini Pak. Nanti kamu jelasin di kantor kayak gitu. Intinya di sini sudah terbukti kamu sama emasnya ini udah menggunakan narkoba seperti itu ya. Saya cuma nemenin ini Pak. Iya, nanti penjelasannya Saya ada di apa, kantor seperti itu. Penjelasannya ada di kantor. Kamu udah terbukti duduk di sini. Jadi nanti penjelasannya Saya di nggak kantor. pakai Pak. Nggak make, emang nggak make, tapi kamu sudah bareng sama emasnya ini. Mas siapa namanya? Iya, seperti itu. Sampai siapa namanya? Mamat. Oke, sekarang langsung berdiri semuanya. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Ana, saya perkenalkan dulu. Ini Pak RT yang dia ada di Desa Sukamaju, dan ini adalah polisi Pak Oki yang kemarin sudah ikut serta dalam penangkapan anak-anak yang sudah menggunakan narkoba. Jadi saya meminta kepada sampean Mbak sebagai perawat, saya minta tolong untuk mengadakan sebuah motivasi ataupun drop kayak penyuluhan terhadap Desa Sukamaju supaya anak muda itu tidak menggunakan narkoba gitu. Untuk tanggal dan itunya bisa bisa dan saya mempersiapkan. Ini Pak RT, silakan. Enaknya kapan? Secepatnya aja Pak, kita best hari Kamis. Nanti Bapak Lurah bisa memberi dukungan kepada warga-warga di sekitar sini untuk mengadakan penyuluhan seperti itu Pak. Iya enggak ditulis Pak, hari Kamis aja Pak. Hari Kamis Pak. Kamis. Kira-kira Jam berapa ya? Jam 7. Jam setengah 8. setengah 8. Jam setengah 8. Hari Kamis setengah 8 ya. Tempatnya di Balai Desa. Selamat siang Mas. Siap. Saya di sini akan melakukan sharing sama Mas. Ini Mas yang kemarin ada kasus penangkapan ini. Kalau sebelumnya perkenalkan saya perawat Hana dari Stikes Widodo Maksudnya Malang.
Kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa? Mamat. Kalau Mas? Kak. Oh iya, di sini saya akan bertanya tanya tentang masalah Mas kemarin. Sebelumnya apakah Mas bersedia untuk sharing dengan saya? Kurang lebihnya 10 menit saja ya Mas. Di sini baik, saya mulai ya Mas. Saya mau bertanya tentang lingkungan yang sekitar Mas Mas tinggal. Apakah lingkungan di sekitar Mas tersebut ada yang menggunakan narkoba selain Mas? Sebenarnya sih nggak ada, cuma Kami adalah bandar. berdua sama teman saya ini. Oh ya, baik, kalau begitu saya menanyakan selanjutnya ya. Apakah Mas mengetahui akibat dari narkoba tersebut? Apa Mas tahu tentang narkoba tersebut? Tahu. Nah, selanjutnya selanjutnya pertanyaan yang kedua ini kesehatan. Apakah Mas mengetahui akibat narkoba tersebut? Iya, mengetahui Mbak sebenarnya. Ya, Mas tahu Mas menggunakan narkoba tersebut apa penyebabnya? Ya, yang pertama, ya tahu Mbak. Cuma yang pertama emang dari teman ke teman itu Mbak. Lalu iya. Ya sebenarnya kan saya nggak make gitu. Nah, selanjutnya di sini apakah Mas tahu mengenai akibat dari narkoba tersebut? Tahu. Kalau tahu kenapa Mas masih menggunakan narkoba tersebut? Ya itu memang sebenarnya kita tahu kan dampaknya masuk narkoba itu emang nggak baik Mbak. Cuma karena ada dorongan juga dari lingkungan, dari teman-teman, dan yang kedua itu ya memang kerjanya juga kita kerjanya itu malam gitu, jadi supir kan, jadi mau nggak mau gitu biar nggak ngantuk, biar tetap fit dalam perjalanan apa kita paksa kita memakai itu. Terus selanjutnya kira-kira yang mendasari Mas menggunakan narkoba, apakah ada faktor dari ekonomi? Iya. Apakah Mas tidak takut tertangkap oleh aparat yang berwajib untuk melakukan narkoba tersebut? Iya sebenarnya pada awalnya emang takut Mbak, cuma karena udah apa ya namanya itu, kalau udah kecanduan gitu kita nggak make sakit di kita sendiri gitu, jadi emang dipaksain. Sebenarnya kita juga tahu gitu risiko kedepannya kayak apa gitu. Cuma ya udah terlanjur basah juga kita kesini gitu, yang mau rehab juga gimana gitu kan mahal sekarang, jadi ya kita lanjutin aja gitu. Sebelumnya mas ini pernah melakukan penyuluhan di sekitar keluarga Mas apa tidak? Pernah ada penyuluhan atau tidak? Selanjutnya, apakah Mas ada hambatan komunikasi dalam keluarga hingga melakukan pola tersebut? Ya kalau dalam keluarga nggak ada sih, keluarga baik semua itu hubungan sampai kecapean. Kalau itu di masa-masa muda ini apakah di masa-masa muda ini apakah Mas nggak takut untuk merusak pendidikan Mas? Ya takut gimana Mbak, sedangkan kita aja sekarang udah nggak sekolah gitu, karena faktor ekonomi juga dari orang tua gitu nggak kuat ngikutin kita kan, jadi kita emang nggak sekolah gitu. Selanjutnya, selama ini pernahkah dalam keluarga Mas tuh ada hambatan rekreasi yang menghambat kepada Mas tersebut untuk sehingga Masnya itu terpengaruh untuk melakukan narkoba tersebut? Ada hambatan rekreasi apa enggak gitu? Ada
mungkin kurang refreshing gitu ya. Iya, gitu. Pusing juga kan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Lurah dan staf Desa Sukamaju sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penyuluhan di Desa Sukamaju tersebut. Sebelum melanjutkan, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang narkoba. Sebelum melakukan penyuluhan, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Hana, biasa dipanggil Hana. Saya dari Stikes Wirigama Malang, Sada Malang. Nah, saya akan melakukan penjelasan tentang narkoba. Di sini narkoba. Apakah di sini ada yang tahu narkoba itu apa? Oh ya, jika tidak ada yang mengerti, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika atau obat-obatan yang terlarang. Nah, di sini narkoba itu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi, terus seseorang pikiran, perasaan dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Seperti jika ada seseorang yang menggunakan narkoba itu bakalan ketergantungan, sudah nyaman gitu ketergantungan dengan menggunakan narkoba tersebut. Nah, di sini ada golongan narkoba. Yang pertama ada golongan 1, hanya untuk mengembangkan iptek, tidak untuk terapi. Berpotensi sangat tinggi ketergantungan. Yang kedua, golongan 2, yaitu untuk pengobatan pilihan terkait terapi untuk mengembangkan iptek. Potensi tinggi ketergantungan. Yang ketiga, banyak digunakan untuk pengobatan pengembangan iptek potensi ringan. Seperti ketergantungan yang saya jelaskan tadi, yang menggunakan narkoba tersebut akan menimbulkan dia tuh, kalau jika tidak menggunakan narkoba tersebut, dia akan merasa cemas seperti itu. Nah, di sini ada golongan yang pertama tadi, ada opium, kokain, ganja, heroin, LSD, kestatistikan, terus ada sabu, katinol. Nah, di sini yang kedua ada fentanyl, metadon, morfin, fentanyl. Terus yang ketiga ada kodein. Nah, selanjutnya, nah di sini ganja itu juga narkoba itu ada jenis macam ganja. Nah, di sini ganja memicu psikosis. Nah, selanjutnya gejala yang menimbulkan pada orang yang menggunakan narkoba ganja itu, gejalanya itu merasa senang, santai, acuh, terus mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, depresi, dan sering mengantuk. Nah, selanjutnya di sini sabu. Sabu itu seperti bahannya tuh kayak garam. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tahu garam bubuk itu. Nah, di situ sabu-sabu itu seperti garam tersebut, garam bubuk itu. Nah, di sini gejala yang orang yang melakukan atau menggunakan garam tersebut, dia akan gejalanya itu kewaspadaannya itu meningkat, terus bergairah, terus rasa senang, terus bahagia, pupil itu melebar. Nah, pupilnya itu melebar, denyut nadinya dan tekanan darah meningkat, terus insomnia, hilang nafsu makan. Nah, itu yang orang-orang yang menggunakan, itu gejala-gejala orang yang menggunakan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya kokain. Nah, kokain di sini gejala-gejala yang terjadi di sini gelisah, denyut nadi meningkat, terus euforia, banyak berbicara. Nah, seperti kayak banyak berbicara itu seperti ngelantur seperti gitu. Nah, selanjutnya kewaspadaan meningkat, kejang, tekanan darah meningkat, terus selanjutnya terjadi tekanan darah meningkat karena penyumbatan darah tersebut karena ada penyumbatan darah, makanya itu terjadi tekanan darah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Di sini mungkin faktor-faktor yang orang-orang menggunakan narkoba tersebut, kenapa orang tersebut menggunakan narkoba tersebut, mungkin ada faktor yang pendorong, pengendalian diri lemah, terus ada faktor keluarga, gangguan perilaku, berontak seperti itu, tidak berprestasi di sekolah, mungkin ada bulian-bulian atau tidak ada bully dari teman-temannya, mungkin seperti itu. Dia akan menyebabkan mungkin akan terjerumus melakukan penggunaan narkoba tersebut.
Nah, di sini ada yang kedua, faktor individu. Pada remaja mungkin ingin coba-coba dari teman ke teman, mungkin itu akan terpengaruh melakukan atau menggunakan narkoba tersebut. Nah, di sini faktor lingkungan. Mungkin di sekitar lingkungan bapak-bapak atau ibu-ibu tersebut ada yang menggunakan atau yang melakukan pemakaian narkoba tersebut, maka akan terjerumus untuk melakukan narkoba tersebut. Nah, di sini juga ada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di sini ada peran remaja, peran orang tua, terus ada program PAGN. Nah, di sini peran remaja ini ikut kegiatan ekstra yang disingkat dengan OR, kesenian, bisa supaya menghindari tidak ingin menggunakan narkoba tersebut, bisa kita melakukan keterampilan, beribadah seperti itu, kita menyibukkan diri agar kita tidak ingin melakukan narkoba tersebut. Nah, di sini yang kedua, peran orang tua, menciptakan rumah yang harmonis. Kemudian seperti di dalam keluarga Anda atau ibu bapak melakukan yang harmonis, ada ada selalu berkumpul dengan keluarga gitu, tidak saling cuek-cuekan gitu, seperti itu. Mungkin itu bisa mencegahkan pelayanan narkoba tersebut. Dan selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba tersebut ini bisa, yang pertama ada kesehatan, terus yang kedua ada sosial, yang ketiga ada ekonomi, terus yang keempat ada pendidikan, dan yang kelima ada hukum. Nah, di sini yang kesehatan di sini ada penyakit tertular HIV, terus yang kedua hepatitis, yang ketiga hepatosis dan kematian. Nah, di sini kesehatan bisa juga menimbulkan rasa kematian. Orang yang menggunakan narkoba itu bisa menyebabkan kematian tersebut. Nah, selanjutnya di sini tips narkoba, juga ada tips narkoba menghindarkan dari narkoba ini. Sebenarnya dari kita sendiri ya, bisa menguatkan kita menggunakan narkoba itu dari kita sendiri, dari kuatnya tingkat iman, dari takwanya juga bisa. Siapa dari kesehatan mentalnya gitu, bisa terpengaruh dengan melakukan penggunaan narkoba tersebut. Nah, di sini cara supaya mengatakan tidak untuk tidak melakukan atau tidak menggunakan narkoba, yang akan tidak akan lakukan narkoba lagi. Nah, katakan tidak gitu, supaya tidak terjadi lagi melakukan narkoba tersebut. Katakan tidak, bahwa narkoba ini sangat merusak saraf, juga bisa merusak saraf tersebut, juga bisa merusak jantung, juga bisa, itu juga merusak ginjal para. Nah, itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada tetangga-tetangga bapak yang melakukan atau menggunakan narkoba, sebenarnya kita harus mencegah, harus katakan tidak, agar tidak terjadi atau tidak terulang lagi penggunaan narkoba tersebut. Nah, narkoba itu sangat berbahaya, katakan tidak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.